Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatajawazul hasanat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal khalaiqi wal ibad Nabiina wa sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa junudihi wa man walah ila yaumil ma'ad wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر وبعد. اللهم اجعل هذا صالحا ولوجهك مخلصا ولا تجعل فيه للشيطان ولا لغيرك سبيلا بعد. Jamaah sekalian yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh keberkahan ini burika ummati fi bukuria. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk terus menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibtigha amradhatih, dalam rangka memburu ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita bisa istiqomah, sabat dalam ibadah, dalam kebaikan, hatta atana al-yaqin, sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita wa nahnu ala ibadati wa ta'ati wal istiqomah. Kita dalam kondisi terus ibadah, berbuat baik dan istiqomah dalam kebaikan. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabiyuna wa Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ibni Abdillah. Beliau sebagai pemimpin teladan kita, dan mudah-mudahan juga kita dengan izin Allah diberikan syafaat udbanya kelak insyaallah pada hari kiamat, pada hari hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan ta'allum kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi anni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu ya ibadi kullukum dhalluna illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'amukum ya ibadi kullukum 'adin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum ya ibadi innakum takhta'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dharri fala fatadurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa ansakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi malaki syai'a ya ibadi
law anna awwalakum wa akhirakum wa ansakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum qamu fi sa'idin wahidin fa as'aluni fa'ataitu likulli wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mukhitu idza adkhala al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyya faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Hadirin sekalian, hadis ini agak panjang. Hadis ini dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu sedikit disinggung sebelumnya bahwa dalam hadis itu ada dua jenis, dua nama, dua istilah yang keduanya memiliki perbedaan. Ada yang disebut dengan al-hadis an-nabawi yang sering kita sejak awal belajar. Ini yang pertama, al-haditsun nabawi, yang kita bahasa Indonesia kan dengan mudahnya hadis Nabi. Hadis Nabi, nggak usah pakai T. Yang kedua ada disebut dengan al-haditsul qudsi. Ini mungkin perlu saya penjelaskan pada hari ini insyaallah sebelum masuk ke konten hadisnya, matan hadisnya. Al-hadis al-qudsi yang disebut dengan hadis, bahasa kita udah menjadi bahasa Indonesia ini, hadis qudsi. Apa bedanya? Hadis nabawi atau hadis yang kita selama ini dari hadis pertama sampai hadis yang ke-23 itu semua disebut dengan hadis dari kitab ini, disebut dengan hadis nabawi. Kalau hadis nabawi adalah li'ulama al-hadis mufaraqat yufarriquna biha bain al-hadits an-nabawi wal hadits al-qudsi min jiha wa bain hadhihi al-akhirati nafsa wa wada'u mizan kullu ala haddi fa ala sabil mithal yu'rafu al-hadits an-nabawi min al-qudsi yakunu lafdh al-hadits wa nabawi min indi Rasulullah. Kalau hadis nabawi itu redaksinya, bahasanya dan intinya dan isinya, maknanya, kontennya itu dari Nabi. Sekali lagi, lafdhon wa ma'nan, lafaz dan maknanya dari Nabi. Itu hadis nabawi. Lafaz dan makna dari Nabi. Ini disebut dengan hadis nabawi. Apa tadi? Hadis nabawi adalah lafaz dan maknanya dari Nabi. Maksudnya memang hadis itu bahasanya dan juga makna yang terkandung di dalam bahasa itu murni dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Itu disebut hadis nabawi. Banyak seperti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu hadis nabawi. Nah, hadisul qudsi ya, kita baca dulu di sini ya. Hadisul qudsi itu lafdhon wa ma'nan min indillah. Ini bedanya.
lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kan? Kalau hadis Nabi, lafaz dan maknanya dari Nabi. Nabi yang membuat makna, yang membuat bahasa dan maknanya. Kalau hadis kursi, lafaz dan maknanya bukan dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bapak sekalian? Ustadz, kalau gitu apa bedanya dengan Al-Quran? Apa bedanya hadis kursi dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu lafadznya, maknanya dari Allah langsung, bukan dari Nabi. Nah, terus apa bedanya hadis kursi dengan Al-Quran? Nah, ini perlu sedikit juga kita singgung. Sekarang, apa perbedaan hadis kursi dengan Al-Quran? Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, ya. Al-Quran, Al-Quran, ya. Banyak perbedaannya hadirin sekalian. Pertama, Al-Quran itu mukjizat, ya. Al-Quran itu mukjizat yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sifatnya kekal abadi. Hadis kursi bukan mukjizat. Sekali lagi, Al-Quran itu mukjizat, hadis kursi bukan mukjizat. Yang kedua, Al-Quran membacanya sah di dalam sholat. Hadis kursi tidak boleh membacanya dalam sholat, bahkan bisa membatalkannya. Jadi kalau kita baca sholat, bacanya yang ada di dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus sampai An-Nas. Nah, kalau hadis kursi dibaca ketika sholat, tidak sah, bahkan sholatnya batal. Misalkan dibacakan ini, ya ibadi ani, nggak boleh, tidak sah. Kalau Al-Quran sah sholatnya. Yang berikutnya, la yamassuhu illal mutahharun. Kalau Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali dia orang yang bersuci. Walaupun di sini banyak khilaf, maksudnya mutahharun di sini apa? Tetapi jelas la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang bersuci. Kalau hadis kursi seperti ini yang barusan saya bacakan agak panjang, tidak harus bersuci menjadi syarat untuk menyentuhnya. Yang berikutnya, Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang yang sedang berjinabah atau junub. Kalau junub tidak boleh langsung tuh ya megang Al-Quran. Membawa Al-Quran, hadis kursi tidak harus, artinya boleh. Yang berikutnya, baca Al-Quran setiap hurufnya itu mendapatkan pahala. Alif lam mim, berapa huruf? Adik-adik, berapa huruf? 3. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan seterusnya. Setiap hurufnya dihitung sebagai poin kebaikan, sebagai pahala. Hadis kursi tidak. Nah, sekali lagi, kalau baca Al-Quran, setiap hurufnya Allah catat sebagai kebaikan ketika dibaca. Hadis kursi tidak. Tidak dicatat sebagai kebaikan, tidak dicatat sebagai poin pahala. Kemudian al-muta'abbad bitilawati. Kalau baca Al-Quran dinilai sebagai ibadah.
Kalau baca hadis qudsi tidak seperti itu. Nah, ini diantara perbedaan antara hadis qudsi dan hadis dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita tes nih. Ada berapa tadi? Banyak Ustaz. Ya bener dah. Tolong sebutkan satu aja. Ada yang masih ingat? Perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Satu, mukjizat. Yang mukjizat Al-Quran atau hadis qudsi? Al-Quran. Baik. Nah, bisa nambah berarti nih. Satu lagi apa? Kalau menyentuh Al-Quran harus kondisi suci. Kalau ini hadis qudsi tidak harus. Satu lagi deh sunahnya. 3. Yang ketiga, kalau baca Al-Quran setiap hurufnya mendapatkan pahala. Kalau hadis qudsi tidak demikian halnya. Baik, alhamdulillah. Jadi jelas ya perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi dan Al-Quran. Baik, jamaah sekalian, kita langsung sekarang masuk ke hadis yang ke 24. Nah, hadis ini disebut dengan al-haditsul qudsi, hadis qudsi. Berarti dia lafadznya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Ada yang mengatakan maknanya saja lafadznya dari Rasulullah. Nah, bagaimana sampainya ke Rasulullah? Itu bisa lewat mimpi, bisa lewat wahyu, bisa lewat malaikat Jibril. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsihi wa ja'altu bainakum haraman fala tudzalimu. Sekalian, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang az-zalim ini. Az-zulm. Kalau bahasa Indonesianya al-zulmu apa? Al-zulmu, zalim ya. Bahasa yang lainnya apa? Ani ya. Itu az-zulmu. Allah menyampaikan, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya mengharamkan zalim, aniaya terhadap aku. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak akan pernah melakukan perbuatan zalim selama-lamanya. Allah tidak akan pernah zalim aniaya selama-lamanya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim mukmin harus meyakini ini. Maka tidak boleh pernah ada terbersit sedikit pun dalam benak kita. Apalagi kita meyakini dan mengatakan bersikap Allah zalim, Allah nggak adil sama saya. Kurang lebih kebalikan kata dari zalim itu adil. Berarti orang yang tidak adil itu zalim. Secara bahasa, Bapak Ibu sekalian, zalim itu wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu atau bisa juga melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu, mengerjakan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim namanya. Contohnya gampangnya, adik-adik mungkin kadang lihat orang pakai sendal di kepala, itu zalim. Pakai sendal di kepala atau peci
dipakai buat kaki, itu zalim tuh. Naruh sendal bukan di kaki tapi di kepala, jalan dia tuh, itu namanya zalim. Atau peci yang biasanya di kepala ditaruh di kaki, jalan pakai peci, itu namanya zalim. Tidak meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat yang semestinya, itu dia zalim. Contoh yang lain apa? Tadi saya bacakan di surah An-Naba, bahasa kita yang sering populer itu surah Amma Yatas'alun. Waja'alna al-laila libasa. Artinya apa? Dan aku, Allah Subhanahu wa taala, menjadikan malam sebagai tempat istirahat. Waja'alna an-nahara ma'asya. Dan aku jadikan siang sebagai tempat untuk ma'asya, mencari penghidupan, bekerja dan seterusnya. Kira-kira nih, kalau ada orang yang kemudian menjadikan malam bukan sesuai dengan ketentuannya, tempat istirahat, mulai kerjanya itu mulai jam 1 sampai jam 7, itu zalim enggak? Tidak meletakkan sesuatu dengan pada tempatnya. Ustadz, gimana kalau pasar yang di Jakarta itu, pasar apa tuh? Pasar induk ya. Kalau lewat Jalan Raya Bogor tuh kan ramainya tuh biasanya mulai sore sampai malam. Berarti itu kebalik, waja'alnal laila ma'asya, menjadikan malam sebagai tempat bekerja. Waja'alna naharo libasa, dibalik. Itu bisa, kalau diteruskan khawatirnya, sekali lagi, kalau diteruskan terus menerus tidak ada ikhtiar mencari solusi yang lain, bisa terjebak dalam bersikap zalim. Ustadz, itu kan memang penghasilan saya setiap hari, kalau dari situ saya nggak bisa hidup. Ya, tapi jangan hanya berpangku tangan menjadikan itu sebagai satu-satunya sumber dan tidak ada ikhtiar yang lain. Ustadz, saya kalau lagi kerja di pabrik itu kena shift berapa kalau malam? Shift 3, masuk jam berapa? Jam 11, pulang jam 7. Itu gimana, Ustaz? Zalim enggak? Ya kan itu tidak setiap hari. Kan ada shift 1, ada shift 2. Tapi kalau pas kena shift 3, pastikan tidak lalai dari sholat wajib. Gitu. Sekali lagi, kalau yang kerja di pabrik atau di kantor atau di apapun perusahaan, pas kena shift 3 dan tidak ada yang shift 3 terus kan? Pasti ada giliran shift 2, ada giliran shift 1. Nah, pas kena shift 3, di mana malam hari dia bekerja, maka jangan sampai sholatnya dilupakan, jangan sampai sholatnya dilalaikan. Tetap dilakukan. Misalkan sholat subuhnya, nah itu jangan sampai lewat. Terdah pulang kerja sholat subuh jam berapa? Jam 8. Jam 8 baru sholat, ya itu mah bukan sholat subuh, sholat duha namanya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Atau shift-shift yang lainnya pun demikian halnya. Saya kan emang tiap hari profesinya dagang, buka lapak di pasar induk. Itu tiap hari bawa buah, bawa sayur mayur. Kalau di sini biasanya Cilengsi ya, yang under bawah flyover itu ya, underpass itu pada jualan tuh, saya lihat rame itu, subuh baru sepi. Ya sekali lagi, tidak apa-apa, tetapi jangan terus hanya itu sebagai satu-satunya lahan penghidupan. Mulai berpikir yang lebih besar lagi dari itu, agar tidak terus-menerus sepanjang hidup. Pokoknya hidupnya malam, siangnya mati, dia kayak kalong. Manusia kelelawar, Batman tuh kalau gitu tuh, manusia kelelawar tuh, hidupnya malam, siang paginya hilang.
Harus dibuat program agar kedepannya tidak terus-menerus seperti itu. Dan harus dibuat planning juga agar kedepannya tidak terus-menerus melalaikan haknya Allah kepada atas dirinya, ibadah, sholat, wajib terutama. Oleh karena itu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu juga, Bapak Ibu sekalian, tempat saya bekerja dulu di sebuah lembaga charity Timur Tengah. Pokoknya kerjaan nyalurin bantuan aja tuh, bantuan ke orang-orang yang berhak lah, lembaga dan seterusnya. Saya sering tuh keluar kota, dalam sebulan itu rata-rata saya minimal 3 pekan itu ke keliling Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai ke sana, Irian. Awal-awalnya enak tuh, masih seger gitu ya. Ketika anak-anak udah pada besar, ini kayaknya saya nggak bisa nih terus-terusan begini. Anak-anak saya kasihan keluarga saya ini, tinggalkan terus. Jadi ya Allah, berdoa, minta kepadamu ya Allah untuk punya waktu yang lebih luang, beribadah dan berdakwah kepadamu. Terus sambil jalanin aja. Ada peluang ikut, kemudian tes. Ikut tes, udah ikhtiar kita, mempersiapkan diri, berkas dan sebagainya, ikut tes, alhamdulillah lulus. Ya sampai sekarang, saya di sebuah kampus milik kedutaan Saudi di Jakarta, namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Ma'had Ulum Islamiyah dan Arabiyah di Indonesia. Alhamdulillah Bapak sekalian, nggak pernah lagi dia tuh keluar kota, sampai lupa kita sama bandara mana. Udah jarang, nggak pernah bahkan. Bisa lebih maksimal, kemudian kita ibadah, kita berdakwah. Alhamdulillah. Tadi jangan hanya udahlah saya udah pasrah di sini aja dah, nggak ada ikhtiarnya, nggak ada doanya. Nah, tidak boleh. Harus ada ikhtiar, harus ada doa. Nah itu dia maksud dari az-zulmu, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim, itu aniaya. Dalam agama Islam, zalim yang terbesar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Kenapa? Karena menjadikan Allah bukan pada tempat yang semestinya. Allahu ma'bud, Allah yang paling hak untuk disembah. Dia nyembah yang lain. Allahul wahid, qul huwallahu ahad, tunggal esa. Dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dia tidak menjadikan Allah yang menjadikan dia, yang menciptakan dia, yang ngurusin dia. Bukan untuk sesembahan dia, tetapi menyembah yang lain. Itu zalim. Zalim terbesar adalah dalam agama Islam menyekutukan Allah. Makanya alhamdulillah kita dengan nikmat hidayah ini Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa alhamdulillah menyembah Allah, sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bergegas kita segera ke masjid, menyeru memanggil seruan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah melihat, mendapati hambanya ketika dia panggil, dia seru, disambut, senang Allah Subhanahu wa taala itu. Ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah senang, Allah sudah ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an. Seperti para sahabat, Allah kasih apa aja yang dia mau, terutama di akhirat. Makanya ibu sekalian, Bapak semuanya, jaga terus ruh semangat untuk senantiasa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik ini. Itu syirik, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Tidak harus dengan berhala, tidak harus dengan benda, kadang-kadang dengan materi. Contoh, menyekutukan Allah dengan
Selainnya dengan materi adalah menjadikan materi harta segala-galanya. Contohnya nih Bapak, kalau ditanya di bagian mengedukasi adik-adik ini Bapak sekalian, anak-anak kita, kadang-kadang edukasi itu dididik, dibimbing anaknya dengan bahasa begini, ayah berangkat kerja dulu ya, biar kita bisa hidup sehari-hari, buat hidup kita sehari-hari. Itu nggak pas itu Bapak sekalian. Nanti ayah ditanya sama mamahnya, sama saudaranya, tetangganya, ayah kemana? Ayah kerja buat hidup kita sehari-hari. Emang menghidupi kita, kerjaan kita, bos kita, pabrik kita, klien kita, nasabah kita? Bukan. Huwallazi yuhyikum. Allah yang menghidupi kita. Ini bagian dari akidah. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan bahkan nanti mematikan kita dan menghidupkan lagi. Jadi kalau nanti tanya, "Bapak mau kemana?" "Bapak mau kerja." Bismillah, Bapak mau kerja. Selesai udah. Nggak usah ditambah-tambahin. Mau kerja biar kita bisa hidup enak, biar kita bisa sekolah, kita bisa ini, bisa ini. Enggak semuanya itu dengan hanya usaha kita, tetapi yakinkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya, ikhtiarnya adalah bekerja. Jadi kita kerja, kita dagang, kita apa, itu wasilah saja, ikhtiar saja. Dalam syariat namanya al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu bil asbab, bahasa Indonesianya ikhtiar. Lakukan itu. Ambil ikhtiar itu, laksanakan al-akhdhu bil asbab itu. Tetapi bukan itu yang menjadi satu-satunya penyebab. Yang benar adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah pribadi seorang muslim yang mukmin itu adalah semuanya dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan semuanya sebagai landasan satu-satunya, tetapi landasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang menghidupkan, yang hidup dan tidak pernah mati. Dan itu ya. Itu tentang az-zulmu. Sampai mana tadi itu? Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tudzalimu. Dan aku haramkan, kan aku mengharamkan zalim ini kepada diriku, maka aku haramkan tidak boleh ada hamba-hambaku berbuat zalim. Sekalian yang punya jabatan ini, baik jabatan di keluarga kita ini, semuanya para pejabat ini, ya, kepala rumah tangga kan pejabat. Bahkan aslinya semua kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita yang udah punya istri, udah punya anak, pemimpin kita nih. Nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, mas'ulun an ra'iyati. Kamu apakan anak kamu? Kamu didik enggak? Gimana pendidikannya? Kamu apakan istri kamu? Kamu didiknya? Kamu bina enggak? Kamu arahkan enggak untuk ibadah kepadaku? Yang udah punya skup yang lebih besar, punya cucu, ditanya juga. Lebih besar, punya warga dalam RT, ditanya nanti warganya. Ditanya Pak RT, ditanya Pak RW, ditanya Pak Lurah, ditanya Pak Camat, ditanya Pak Bupati, ditanya Pak Gubernur, bahkan Presiden. Ditanya semuanya. Semakin besar tanggung jawab kita, maka semakin banyak pertanyaannya. Makanya sebenarnya mengajukan diri sebagai pemimpin, maka dia siap-siap untuk mendapatkan pertanyaan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Harus siap. Kalau dalam pilkada, satu kursi adalah sebanding dengan misalkan mendapatkan suara 300.000, kebanyakan ya, 30.000 satu kursi misalkan, itu DPRD atau DPRD, maka nanti dia akan ditanya itu, apa yang sudah kamu lakukan terhadap 30 orang yang milih kamu itu sebagai pemimpin. Berat.
Abu Dzar Al-Ghifari pernah meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah wallini, wahai Rasulullah jadikan saya sebagai pemimpin. Kalau sekarang ramai yang pada minta jadi pemimpin, nomor urut sekian, pengen jadi pemimpin semuanya itu. Tinggal nanti kita lihat nih hasilnya, apakah dengan proporsional tertutup atau proporsional terbuka, belum jelas. Tapi mayoritas hakim itu menginginkan proporsional tertutup. Siapapun ditunjuk, baik itu pemilihan secara langsung, terbuka atau tertutup, maka pastinya dia akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekalian, dari sekup yang paling kecil kita melatih diri untuk bertanggung jawab atas tanggung jawab kita yang Allah berikan kepada kita, anak kita, istri kita, warga kita. Dan tidak boleh fala tuzalimu, jangan kalian berbuat aniaya. Ya Allah, sehingga kebayang kalau para pemimpin yang sudah terpilih itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menentukan sesuatu atau berbuat zalim, Allah akan tanya itu nanti. Saya ngeri kadang-kadang, makanya paling takut kalau kita kasih amanah memimpin itu. Saya waktu kemarin musim BCAD saya dimasukkan nomor sekian. Saya bilang jangan dah, yang lain aja, berat saya nggak sanggup. Nggak usah, jangan saya dah. Ada yang parpol tertentu yang minta saya masuk. Saya bilang saya enggak. Pertama, kedua tipis kantong, kata orang Aceh hanapeng. Teu aya icis kata orang Sunda, enggak punya duit. Kedua yang lebih di atas itu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Itu berat dan kita harus bertanggung jawab itu. Kayak ditanya, kamu apakan hambaku? Kalau ada hambaku, ada warganya yang kelaparan, kamu ngapain itu? Kamu tenang-tenang, santai-santai. Warga kamu ada yang kelaparan, ada yang kesusahan. Apa sudah kamu perbuat? Ditanya. Ya Allah, kan ngeri gentar itu. Kalau dia komplain, ya Allah, dulu nih saya milih dia nih ya Allah. Dulu dia saya pilih ketika saya lihat dia udah jadi, bukan lagi ABCD itu ABCD. Alak bukan calon doang. Calon aja. Ternyata sudah dipilih, saya susah, saya kelaparan, saya utang, saya ngajukan, cuek nggak direspon saya. Sekarang ya Allah, saya tuntut dia, saya minta amalan soleh dia buat saya. Ini disebut dengan muflis, Bapak-Bapak sekalian. Jadi kelak itu ada orang yang Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku sekalian, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, gampang aja. Orang yang bangkrut itu yang nggak punya duit, nggak punya harta, elit, bokeh, bangkrut, dan seterusnya. Ternyata kata Rasulullah, la, al-muflis, orang yang bangkrut itu bukan itu. Bukan orang yang nggak punya duit, bukan yang nggak punya harta, tapi nanti ketika di akhirat orang muflis itu yang bangkrut, dia datang dengan amal solehnya, ibadahnya, sholatnya, baca Qur'annya, sedekahnya, seterusnya banyak. Dermawan, nyumbang masjid, nyumbang segala macam. Wa syatama hada, wa kadzaba hada, dan seterusnya. Kemudian dia juga di dunia selain berbuat soleh juga dia mencaci maki si fulan, mencuekkan si fulan menjadi tanggung jawabnya, tidak acuh terhadap si fulan, cuek bebek, menzalimi si fulan. Istilahnya STMJ, tahu Bapak Ibu STMJ? Salat terus, maksiat jalan, STMJ. Makanya kalau sholat ya udah sholat, jangan pakai ditambahin pakai dosa. Kenapa? Karena nanti bisa jadi orang muflis. Dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala kebaikan, dia baca Al-Quran dan seterusnya. Tapi dia juga nyenggol orang, dia juga membenci orang, nyikut orang, menzalim orang, ngomongin orang. Pas di akhirat
Datang nih orang-orang kayak gini nih, bayangin kalau 30.000, 10.000 aja minta tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nagih dia. Ya Allah, dia itu dulu tuh saya pilih, kemudian cuek. Saya lagi kondisi sulit, saya ngajukan, ikutin surat, ikutin prosedur ya, nggak ada juga follow up-nya. Ya Allah, saya minta pahala dia buat saya. Kasih, pahalanya ada 100 kan, ada 1 juta, kasih ke dia 1.000. Datang lagi sebulan, ya Allah, dia pernah begini padaku, saya sekarang minta keadilanmu. Dicek, betul, kasih lagi ke dia 1.000. Datang lagi sebulan, sampai 10 orang, habis. Masih ada lagi datang, ketinggalan. Ya Allah, saya juga pernah gini. Saya nuntut sekarang. Dicek di catatan amal soleh, ya betul, dia pernah gini. Kasih ke dia. Akhirnya yang tadi dia punya modal 1 juta, dipintas ini, habis bahkan minus, itulah muflis. Berat Bapak sekalian. Makanya kita tidak harus jadi pemimpin, tidak harus jadi seorang pejabat publik, tidak harus. Sekup terkecil sekalipun anak kita, keluarga kita, istri kita, ketika nuntut nanti bisa diambil pahala kita sama mereka. Habis kita. Kalau banyak amalannya, iya, mending kalau kurang. Nah, orang yang kemudian pahala diambil sama orang, lebih dahsyat lagi, udah pahala yang diambil, kebaikannya orang itu ditimpakan ke kita. Wal iyazubillah. Itu namanya muflis. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, rugi serugi-ruginya, pailit sepalit-pailitnya. Sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang muflis. Sebabnya apa? Az-zulmu, berbuat zalim, berbuat aniaya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hadananallahu wa iyyakum ajmain. Minkum. Ada pertanyaan? Kayaknya baru 1 kata ya, masih banyak. Baru pembukaan. Ya sekalian, kesimpulannya hadis pertama ini, hadis kudus ini berbicara tentang zalim. Hati-hati, sikap zalim ini aniaya, karena efeknya bisa sangat multidimensi, multi waktu, bisa menjadi bumerang buat kita. Dan zalim itu dimulai dari hal-hal yang terkecil. Maka sebisa mungkin kita hindari perbuatan zalim ini. Makanya doa Nabi Adam itu gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sering kita doa ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang kadang kita nggak sadar baca doa ini. Doa Nabi Adam alaihissalam ketika Allah kasih sanksi turun dari surga ke bumi. Doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Walafu minkum. Kita tutup dengan doa dan istighfar bersama-sama. Semoga bermanfaat. Allah menutup dosa kita, kurangan kita, perbuatan zalim kita dengan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa barik ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika ma stata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na. Abu laka bi ni'matika 'alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدتنا هذه إندونيسيا الحبيبة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ببركة وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.